Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Musu, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan 4, Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Anak-anak masih semangat belajar di rumah ya? Masih, Pak. Alhamdulillah. Untuk mengetes semangat belajar kalian, coba nanti bunyikan yel-yel SMK. Masih ingat ya? Nanti Bapak bilang SMK ya, SMK bisa. SMK Kemusu luar biasa. Gitu ya. SMK. Yeah. Bisa. SMK. Bisa. Luar biasa. SMK Kemusu. Luar biasa. Terima kasih. Masih semangat semuanya kalian. Selain absensi di Google Form, Bapak juga akan mengabsen secara langsung satu persatu. Ya. Yang pertama, Bagas. Hadir? Hadir. Krisna Ian. Ada ya? Ada. Elvi Siswanto. Ya. M. Iqbal. Ya. Hadir. Rahmat Dwi. Hadir. Diva Tri Utami. Hadir, Pak. Ronaldo Rahmat. Hadir. Ya. Suryo Wiguno. Hadir. Syahrunesa. Hadir. Suyanto. Nah, alhamdulillah semuanya sudah masuk semuanya. Selanjutnya, untuk memperkuat rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semuanya untuk berdiri dulu. Indonesia tanah airku, malah aku berdiri. kebangsaan bangsa dan kita terus Indonesia hiduplah rakyatku semua, jiwanya penuhlah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silahkan kembali duduk. Meskipun kalian tidak masuk sekolah, ya jangan lupa untuk selalu belajar. Ya, walaupun pembelajaran daring harus tetap semangat. Ya, jaga kesehatan dan rajin berolahraga. Ingat pesan ini, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di masa pandemi ini. Masih ingat dengan materi minggu yang kemarin? Masih, apa saja Pak. komponen-komponen? Ya, apa saja komponen-komponen motor starter? Ada yang tahu? Field coil. Field coil, ya betul. Ada. Apa lagi? Armatur. Ya. Apa lagi? Ada lagi? Magnetic plat. Magnetic plat. Ada lagi enggak? Coupling starter. Ada lagi? Sudah. Ya, berarti kalian masih ingat. Untuk selanjutnya, ya kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, ya materi kita adalah troubleshooting motor starter. Kompetensi dasar yang pertama, mendiagnosis kerusakan sistem starter. Yang kedua, memperbaiki sistem starter. Tujuan pembelajaran yang pertama, dapat menemukan gejala gangguan sistem starter. Dapat menganalisis kemungkinan penyebab kerusakan komponen sistem starter. Yang ketiga, dapat mendeteksi kemungkinan perbaikan kerusakan komponen sistem starter. Jadi, kalian diharapkan setelah mempelajari dari materi mendiagnosis kerusakan sistem starter, diharapkan bisa menemukan gejala atau gangguan, kemungkinan penyebab kerusakan pada motor starter, dan juga bisa untuk memperbaiki dari kerusakan komponen sistem starter. Selanjutnya, masih ingat kalian dengan fungsi motor starter apa itu? Ya. Fungsi starter adalah untuk menghidupkan mesin dengan cara menggunakan rel yang ya, betul sekali. Jadi fungsi motor starter adalah berfungsi untuk menghidupkan kendaraan pertama kali dengan cara bagaimana? Memutar flywheel kemudian diteruskan ke poros engkol. Terima kasih. Perhatikan animasi motor starter berikut ini. Bisa kalian perhatikan ada komponen baterai, kemudian kunci kontak, motor starter, kabel, dan fuse. Nah, aliran listriknya bisa kalian perhatikan ada warna merah yang berjalan. Itu adalah aliran arus listrik pada saat kunci kontak posisi start. Nah, jadi melewati siapa saja. Nah, seperti itu. Nah, voltmeter itu adalah untuk mengukur tegangan baterai pada saat kunci kontak posisi start
arus yang melewati berapa ampere. Selanjutnya, diperhatikan. Ini jika kendaraan dipaksa di starter berulang kali dan tidak hidup, kira-kira apa yang akan terjadi pada motor starter? Ada yang tahu? Saya, Pak. Dengan siapa? Sahrunisa, Pak. Oh ya, silakan. Starter mobil akan menjadi panas. Komponen-komponen di dalam dinamo starter potensi untuk terbakar menjadi rusak. Ya, betul sekali ya. Ada lagi kira-kira? Saya, Pak. Apa ya? Baterai akan drop, tegangan menjadi turun. Ya, betul. Jadi kalau kendaraan tidak mau nyala, ya jangan dipaksakan terus untuk di starter. Karena apa? Dalam jangka panjang, starter yang terlalu lama menyebabkan motor starter menjadi panas. Yang akhirnya kumparan-kumparan yang berada di dalam motor starter akan terbakar. Dan juga arangnya akan juga cepat habis. Nah, selain itu menyebabkan baterai akan menjadi drop. Nah, terima kasih. Selanjutnya ini ada komponen-komponen dari motor starter. Nah, jelaskan kira-kira kerusakan pada apa ini? Ada yang tahu? Saya Pak Divatri Utami. Oh ya, silakan. Pada gambar sebelah kiri menunjukkan kerusakan armatur, menunjukkan armatur terbakar atau aus. Solusinya harus diganti. Ya, betul. Pada sebelah kanan menunjukkan kerusakan field coil, menunjukkan kerusakan pada sikat atau brush yang panjangnya sudah di bawah standar. Solusinya harus diganti. Ya, terima kasih. Betul sekali ya. Jadi armaturnya itu terbakar. Karena apa? Ya tadi motor starter terlalu dipaksakan bekerja terus-menerus yang akhirnya panas yang menyebabkan akan terjadi keausan. Selanjutnya. Ini ada yang tahu ini? Masih sama? Saya, Pak. Ya, dengan siapa? Sahrunisa, Pak. Ya, silakan. Gambar tersebut adalah gambar gigi pinion, motor starter, dan gigi flywheel. Menunjukkan terjadi kerusakan pada gigi pinion dan gigi flywheel yang mengalami keausan, yang mengakibatkan motor starter dan flywheel tidak bisa terhubung. Ya, betul sekali. Jadi ini kerusakannya, ya. Yang gambar atas ini adalah gambar gigi pinion yang menghubungkan ke starternya. Kemudian yang gambar bawah ini adalah gambar dari flywheel, gigi flywheelnya. Kenapa bisa terjadi keausan seperti ini? Nah, ini adalah benturan, disebabkan karena benturan antara gigi pinion dengan gigi flywheel yang tidak tepat, yang menyebabkan keausan gigi-gigi pada gigi pinion dan gigi flywheel. Nah, kemungkinan yang akan menyebabkan bagaimana kira-kira? Motor starter tidak bisa terhubung dengan flywheel, tidak bisa memutarkan mesin. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini masih sama dengan komponen-komponen motor starter. Ada yang tahu kira-kira ini komponen apa? Ada yang tahu? Nah, berarti masih lupa ya. Ini adalah kopling starter atau di dalamnya yang terdapat dengan one way. Yang berfungsi untuk apa? Untuk mengatur arah putarannya biar putaran searah dengan jarum jam. Jadi kalau diputar berlawanan arah jarum jam, dia tidak bisa. Nah, kalau putarannya bisa berbolak-balik, searah jarum jam berputar, kemudian berlawanan berputar, bagaimana? Menandakan gigi telah rusak. Terima kasih.
Nah, selanjutnya ini. Ini bisa kalian lihat, ya, ini adalah bagian-bagian dari sistem starter. Ada baterai, ada fuse, ada kunci kontak, ada relay, kemudian ada saklar pengaman, baru motor starternya. Nah, ini saling berhubungan. Ya, dilengkapi penghubungnya dengan menggunakan siapa? Menggunakan kabel. Nah, kerusakannya ini di dalam komponen ini, ya, tidak hanya terletak pada motor starternya saja. Kemungkinan kerusakan pada apa saja kira-kira, ada yang tahu? Putusnya fuse pada sistem starter. Ya, betul sekali ini, ya, fuse sekring. Terus? Baterai drop atau rusak. Betul. Jadi kalau baterai drop, dia tidak bisa untuk menstarter. Fuse-nya putus, juga tidak bisa mengalirkan arus listrik. Lanjut lagi, siapa? Saya, Iqbal. Ya. Relay motor starter rusak yang mengakibatkan tidak bisa mengalir arus listrik. Ya, betul sekali. Jadi kalau relaynya ini dia tidak bekerja, otomatis tidak bisa mengalirkan arus listrik yang ke terminal ini, ya, 50. Ada lagi tidak kira-kira kerusakan pada apa saja kira? Kunci kontak rusak. Nah, betul sekali. Nah, kunci kontak rusak ini pada posisi apa? Nah, kunci kontak kan ada posisi on, posisi ACC, kemudian ada posisi start. Kira-kira kalau starternya tidak berfungsi berarti pada posisi apa? Saat start. Nah, betul sekali. Selain itu, kerusakannya apa lagi? Pada kabel. Ya, kabelnya ini kalau putus, nah ini pun juga sama, tidak bisa mengalirkan arus listrik. Nah, jadi otomatis tidak bisa mengalirkan ke motor starter. Nah, betul sekali. Jadi kerusakannya itu sangat banyak sekali. Jadi kalau kalian mengendarai kendaraan, motor starter tidak berfungsi dengan normal, ya, jadi harus jeli untuk pemeriksaannya. Ya, jangan langsung menunjuk motor starternya yang rusak. Tapi kita periksa dulu. Kemungkinan baterainya tegangannya bagaimana, fuse-nya bagaimana, kunci kontaknya bagaimana, relay bagaimana, kabelnya, baru kita mengendarai yang untuk motor starternya. Jadi harus runtut. Ya, tidak bisa langsung menunjuk komponennya itu yang rusak. Nah, tidak bisa. Kita harus periksa dengan sebaiknya mungkin. Paham ya? Ini. Nah, kalau untuk mobil, motor starternya tidak bisa berfungsi, otomatis kendaraan masih bisa digunakan tidak kira-kira? Tidak. Tidak. Tapi kalau sepeda motor masih bisa, Pak. Masih bisa berfungsi dengan menggunakan engkol. Nah, betul sekali. Nah, sekarang silakan kalian nanti mengamati video. Yang video ini nanti kalian simak ya. Kira-kira perbedaannya apa itu nanti? Ada video kerusakan atau troubleshooting. Sebelum ke video troubleshooting, Bapak akan memperlihatkan video dari penggunaan APD, alat pelindung diri. Ya. Nah, APD ini digunakan pada saat apa? Pada saat kita melakukan praktek, ya, untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bekerja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa dengan saya. Ini saya akan menjelaskan penggunaan dari APD.
Apa itu APD? Alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi kita pada saat melakukan praktek di lapangan. Yang pertama, untuk APD yang kita gunakan adalah masker. Kemudian ada kacamata, kemudian ada sarung tangan, kemudian ada helm, kemudian ada weapon, kemudian ada sepatu. Contoh untuk penggunaan dari APD bisa dipraktekkan. Masker dulu. Yang berfungsi untuk melindungi hidung kita dari udara-udara kotor. Kemudian yang kedua ada kacamata yang berfungsi untuk melindungi mata kita dari kotoran-kotoran yang supaya tidak masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan kita dari kotoran-kotoran dan benda tajam. Selanjutnya helm. Untuk melindungi kepala kita dari benda-benda keras atau benturan-benturan dari benda-benda keras. Selanjutnya ada weapon atau pakaian kerja yang berfungsi untuk melindungi badan kita dari kotoran-kotoran supaya tidak menempel pada badan. Selanjutnya sepatu yang berfungsi untuk melindungi dari benda-benda keras yang berada di bawah dan juga benda tajam supaya tidak mengenai dengan kaki kita. Demikian penjelasan dari saya penggunaan dari APD dan fungsi-fungsi dari APD. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham ya? Jadi kalian melihat video tadi itu adalah penggunaan dari alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri itu meliputi apa saja? Tadi ada masker, kemudian ada kacamata, kemudian ada helm, kemudian ada sarung tangan, ada sepatu, ada pakaian kerja atau wearpack. Itu semuanya berfungsi untuk melindungi badan kita. Ya, jadi tidak hanya sebagai fantasi saja. Sepatu pun tidak boleh sepatu sembarangan. Jadi kalau kalian bekerja di luar, di lapangan, itu sepatunya itu khusus, sepatu safety ya. Nah, jadi yang bagian depannya itu dilengkapi dengan pelindung besi yang berfungsi untuk melindungi bagian depan kaki kita dari benda-benda yang keras. Jadi biar tidak langsung mengenai dengan kaki kita. Kemudian helm pun juga sama. Jadi kalau pemakaian helm itu tidak hanya pada saat mengendarai kendaraan saja, tetapi pada saat melakukan pekerjaan di luar. Nah, kalau untuk pekerjaan di bengkel apa kira-kira yang membutuhkan helm? Pekerjaan yang sekiranya di bawah mobil. Karena mobil biasanya diangkat ke atas ya dengan menggunakan lift, kemudian kita bekerja di bawahnya untuk melindungi kepala kita, helm itu sendiri. Kemudian sarung tangan itu juga berfungsi sangat penting melindungi kotoran dan juga benda-benda tajam, apalagi di dunia otomotif benda tajamnya seperti apa? Besi dan juga kotoran atau oli. Kemudian untuk kacamata, ya untuk melindungi mata kita supaya tidak kemasukan dengan kotoran-kotoran, debu, ya kemudian air-air yang lain yang sekiranya nanti membuat mata kita menjadi perih dan sakit. Jadi semuanya perlengkapan itu sangat penting sekali. Wearpack itu juga sama. Jadi pakaian kerjanya di bengkel, di perusahaan perkantoran,
di pabrik itu nanti sudah lain, menyesuaikan dengan masing-masing pekerjaan. Sudah paham ya? Selanjutnya ya bisa kalian simak video berikut. Kok enggak nyala? Padahal lampu indikator nyala ini. Apanya ya? Tentang semuanya. Dengan kabel, motor starternya, apanya ya kira-kira ya? Sudah paham? Sudah ya? Kita Sudah. putar untuk yang video yang kedua. Enggak bunyi ya? Oh, hanya suara tek-tek saja. Kira-kira apanya ya? Bisa pulang nih. Punya baterai kencang. Baterai penuh. Apanya ya? Nggak bisa pulang ini. Ya, nah dari kedua video tadi itu nanti bisa kalian simak, yang linknya sudah Bapak kirimkan di Google Form atau nanti juga bisa Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp. Linknya ini ya, ini nanti link di YouTube. Nah video pertama dan kedua itu adalah troubleshooting. Jadi kerusakannya apa kira-kira? Nanti kalian bisa diskusikan dengan teman-teman yang lainnya. Dan nanti untuk diskusinya itu nanti sebelum kalian melihat video, bisa kalian melihat wiring diagramnya. Nah, untuk selanjutnya, kerusakan pada video yang pertama, kunci kontak nyala, ya posisi lampunya nyala, tetapi tidak ada suara sama sekali. Kemudian video yang kedua, ya, kunci kontak on nyala, tapi pada saat setar hanya berbunyi cetek saja. Ya. Nah nanti bisa kalian diskusikan, ya. Nanti membentuk kelompok di WhatsApp group. Nanti yang sudah Bapak siapkan. Kemudian link video juga sudah Bapak kirimkan di LMS atau kelas Maya. Linknya yang tadi, ya, video 2 video tadi.
Kemudian LKPD dan modul Sudah, bahan Pak. ajar, ya, itu sudah Bapak kirimkan di kelas maya atau nanti juga bisa melihat di Google Form. Nggih, Pak. Dan membuat ya kesimpulan hasil diskusi. Nanti per kelompok ya yang membuat, nanti mendiskusikan kedua video itu tadi yang ditulis di LKPD yang nanti bisa kalian unduh. Setelah menyimpulkan, kalian bisa ya berdiskusi, ya mempresentasikan hasil diskusi di Zoom meeting dengan perwakilan kelompok. Nah, pembagian kelompoknya ini, ya. Kelompok yang pertama, ini ada Bagas, ada Trisna, ada Eldi. Kelompok yang kedua, ada Iqbal, ada Rahmat, ada Diva, ada Ronaldo. Kelompok yang ketiga, ada Suryo, ada Sarmina, ada Janji. Ingat-ingat kelompoknya. Selanjutnya, untuk LKPD ya, nanti bentuknya seperti ini. Nanti kolom ini nanti bisa kalian isi ya hasil diskusi kalian nanti ya melihat video yang sudah linknya Bapak kirimkan tadi. Untuk pembagian alokasi waktu yang pertama adalah pendahuluan ya tadi 15 menit. Kemudian mengamati tayangan video 5 menit, kemudian melakukan proses diskusi 40 menit, presentasi hasil diskusi 10 menit, mengerjakan soal post-test 10 menit. Kemudian setelah itu baru kita melakukan penutup. Untuk target pembelajaran kita, ya nanti LKPD dikumpulkan di LMS atau kelas maya. Hasil diskusi kalian nanti. Kemudian mempresentasikan kesimpulan hasil diskusi yang akan dipaparkan di Zoom meeting yang kedua. Setelah itu, silakan nanti menyimpulkan kegiatan pembelajaran sistem starter di Zoom meeting. Setelah selesai, nanti silakan mengerjakan soal evaluasi yang berada di Google Form. Nah, nanti saat kalian mendiagnosis kerusakan, melihat video troubleshooting tadi, kalian bisa memahami dengan melihat wiring diagram ini nanti. Jadi aliran baterainya itu kemana kalau kunci kontaknya di start tidak hidup, kemudian hanya bunyi cetek-cetek, nanti kalian sebagai acuan untuk mendeteksi kerusakan. Jadi untuk mempermudah mendiagnosis kerusakan komponen sistem starter. Nah, silakan kalian nanti ya keluar dulu mengamati video ya tadi yang sudah Bapak kasihkan contoh, linknya bisa kalian unduh, kemudian silakan kalian amati. Setelah kalian amati, silakan kalian diskusikan dengan teman. Setelah itu kerjakan LKPD. Nanti setelah selesai, silakan kalian masuk ke Zoom meeting yang kedua. Ada yang tanyakan dulu? Tidak, Pak. Sudah paham semuanya ya? Sudah, Pak. Kalau sudah, silakan kalian berdiskusi. Ya, saya beri waktu 20 menit ya. Nanti bisa kalian rembuk dengan teman-teman yang lain. Setelah itu nanti akan Bapak kirimkan link Zoom yang kedua. Silakan kalian nanti masuk lagi
kemudian melakukan presentasi sesuai dengan perwakilan kelompok masing-masing. Nanti untuk presentasinya, ya, menyimpulkannya diskusi adalah video yang pertama apa dulu kesimpulannya, baru kemudian video yang kedua bisa kalian simpulkan. Ya, silakan kalian berdiskusi dulu. Cukup sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Zoom meeting yang kedua ya. Iya, Pak. Baik, anak-anakku semuanya, semoga kalian masih bersemangat mengikuti pembelajaran daring hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kalian sudah aktif dalam mengikuti kegiatan diskusi di kelompok ini. Ada kendala dalam berdiskusi? Tidak, Pak. Ya, alhamdulillah. Diberikan kelancaran semuanya ya. Anak-anak siap untuk mempresentasikan hasil diskusi? Halo? Siap, Pak. Siap ya. Siap. Siap, Pak. Siap, alhamdulillah. Silakan perwakilan dari kelompok untuk menyimpulkan hasil diskusi dari pengamatan video yang pertama tadi. Silakan. Saya Pak Iqbal. Ya. Untuk saya dari perwakilan kelompok 1. Dari pengamatan, kami melihat tayangan video pertama, tadi dapat disimpulkan kemungkinan kerusakan pada sistem starter yang tidak Halo? disebabkan fusion starter putus. Bagian-bagian tersebut kemudian bisa sudah saya sampaikan, Pak. Oh, gitu aja ya. Selanjutnya yang lain. Kelompok yang lain. Jadi pengamatan yang pertama. Saya Divatri Utami, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan kesimpulan video pertama. Dari pengamatan kami, melihat video pertama tadi dapat disimpulkan kerusakan kemungkinan pada kunci kontak yang saat posisi start kunci kontak tidak berfungsi. Ya, betul sekali ya. Jadi video yang pertama tadi itu adalah posisi kunci kontak on nyala, tapi begitu di start tidak bisa berbunyi motor starternya. Kemungkinan kerusakannya apa? Bisa kemungkinan kunci kontak atau mungkin juga fuse pada motor starter yang putus. Jadi tidak bisa mengalirkan arus listrik ke motor starter. Terima kasih. Selanjutnya, untuk mempresentasikan hasil diskusi pengamatan pada video yang kedua, silakan perwakilan. Ya, Pak. Ya. Kami kelompok kedua akan mendiskusikan hasil video kedua. Dari pengamatan, kami melihat video kedua tadi dapat disimpulkan motor starter yang tidak hidup dan hanya timbul suara cetek-cetek disebabkan kemungkinan rusak pada magnetic switch atau kabel dari baterai ke terminal 30 starter putus. Itu, Pak. Nah, ada lagi yang ingin menyimpulkan kelompok yang lain? Saya, Pak. Ya. Kesimpulan video kedua, kami perwakilan dari kelompok 3, dari pengamatan kami melihat video kedua tadi dapat disimpulkan kemungkinan motor starter yang hanya berbunyi cetek-cetek. Penyebabnya adalah tegangan baterai yang rendah, sehingga tidak kuat untuk memutar motor starter. Ya, betul sekali ya. Terima kasih. Kita beri persepsi untuk teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, ya,
Hasil pengamatan dari video pertama dan kedua tadi, ya nanti bisa kalian simpulkan. Jadi untuk video yang kedua, motor starter ya tidak bisa berbunyi, tapi hanya berbunyi suara cetek-cetek saja. Jadi tidak bisa untuk menghidupkan dari mesin. Terima kasih atas hasil diskusi dari kalian semuanya. Ya, cukup jelas. Minta tolong untuk salah satu menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Pada pembelajaran hari ini yang dapat kami simpulkan adalah kerusakan di dalam sistem starter, tidak hanya pada kerusakan pada komponen motor starternya saja, tetapi juga bisa disebabkan kerusakan pada komponen pendukung yang lain. Contoh, kerusakan pada baterai, pada kunci kontak, pada bios, kabel, dan lain-lain. Demikian yang dapat kami simpulkan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesimpulannya dari kalian. Memang benar. Jadi kerusakan di dalam sistem starter itu tidak hanya terpatok pada motor starternya saja, tapi dari faktor-faktor yang lain. Bisa dari baterai, bios, kabel, relay, kunci kontak, dan komponen-komponen pendukung yang lainnya. Jadi setelah kalian mempelajari dari materi nanti, kalian semoga saja bisa untuk melakukan perbaikan pada motor starter. Terima kasih ya atas kerjasamanya dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Mengingatkan kembali, nanti jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak kirimkan di Google Form. Ya, nanti linknya nanti Bapak share melalui grup WhatsApp ataupun juga sudah Bapak kirimkan di kelas Maya. Kemudian tugas dikerjakan secara langsung ya pada Google Form. Setelah selesai bisa langsung kalian kirim. Untuk hasilnya nanti Bapak kirimkan di Google Form ya. Oke, Pak. Tanyakan dulu. Kira-kira ada yang kurang paham? Bukan, Pak. Bukan paham. Selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, materi yang akan kita bahas adalah memperbaiki sistem starter. Untuk bahan ajar seperti modul dan link untuk materi-materi yang lain bisa kalian lihat di Google Form. Meskipun kalian masih belajar di rumah, ya harus tetap semangat dan terus belajar ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas, ya. Selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga, dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa bepergian memakai masker, kemudian menjaga jarak, jangan berkerumun, ya. Rajin untuk mencuci tangan. Untuk kegiatan hari ini saya rasa sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, minta tolong untuk salah satu memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.